Salam, sahabat hidup harus bersaksi. Perkenalkan, nama saya Wisnu Tiroso. Saya lahir dari keluarga muslim. Ibu bapak saya sampai orang muslim dan saya 3 bersaudara. Saya anak yang terakhir. Di sini saya akan bersaksi bagaimana saya mengikut Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bercerita tentang bagaimana hidup saya. Pertama-tama saya mengenal Yesus melalui istri saya. Istri saya lah yang mengenalkan itu semuanya. Beliau itu orang Kristen, lahir dari dia orang Batak. Tapi sebelum dia menjadi Kristen lagi itu dia sempat menjadi Muslim selama 5 tahun lebih. Dia menjadi Muslim. Setelah dia jadi Muslim, dia mendapatkan keresahan hatinya, penganiayaan. Akhirnya dia balik lagi ke orang tuanya. Dan ketika beliau balik ke orang tuanya, dia mengajak saya untuk pergi ke gereja, karena waktu itu kita sudah berteman, kita sudah berpacaran selama 5 bulan. Ketika beliau ngajak saya untuk ke gereja, karena saya dulu muslim, pasti hati dan pikiran saya kacau. Disitulah saya mendapat merasa Roh Kudus ada di dalam diri saya waktu itu. Gini ceritanya. Waktu itu istri saya mengajak saya untuk pergi gereja. Lalu dengan keadaan saya muslim, pasti hati dan pikiran saya kacau. Kontak loh. Karena saya muslim, kenapa saya harus ke gereja? Ketika hati saya kacau, pikiran saya kacau, saya berdoa sama Tuhan dulu yang saya sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa, ya Allah, jika Engkau adalah pengikut-Mu, tolong selamatkan saya. Saya berdoa, saya memohon kepada Engkau, ya Allah. Selama seminggu saya berzikir, saya baca surah ayat-ayat pendek dalam Al-Quran. Saya berzikir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus saya lakukan itu zikir selama seminggu. Saya berdoa, ya Allah, tolong selamatkan saya. Saya tidak mau gereja. Saya memohon mujizat-Mu, karena Engkau lah yang mau kuasa. Bagi saya dulu seperti itu. Saya baca surat pendek juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus kulakukan selama seminggu. Dan ke hari ke-7-nya sungguh luar biasa dahsyat. Ya, Tuhan Yesus lah yang bekerja di dalam diri saya. Nah, saya sedang ada Roh Kudus dalam diri saya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyelamatkan saya, dan Tuhan Yesus lah yang berkuasa. Akhirnya saya masuk ke gereja. Dan ketika saya di gereja, ya karena saya awal-awalan pertama ya agak hambar, karena baru pertama kali saya ke gereja. Dan saya ketika gereja itu kan pertama
agak hambar. Jadi saya udah mantapkan hati selalu bimbing Roh Kudus, ada hikmah selalu, ada rasa yang terus membantu aku untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena emang saya dulu adalah bisa dibilang hidup di jalanan, ya sedikit berantakan menurut saya karena hidupnya kacau, mabuk dan segala macam sebagainya lah. Dan itu saya menjadi orang Kristen karena saya semua teman saya orang Muslim, 95% lah. Orang terdekat saya itu orang Muslim, dari teman saya, tetangga saya, teman kerja saya, teman main saya, semua orang Muslim, tidak ada satu orang Kristen gitu kan. Saya berpikir pertama kali sih saya tidak, masih ragu-ragu untuk mengatakan kepada orang-orang terdekat saya bahwa saya sudah menjadi Kristen. Bukan takut atau gimana, tapi malu, ada rasa malu, ada rasa canggung seperti itu. Ketika rasa yang itu saya terus mencari apa yang harus saya lakukan. Dan saya waktu itu saya mencari kebenaran Tuhan lewat apapun, buku-buku, karena saya nggak ada mentor pendeta sama sekali, nggak ada pendeta pembimbing pun nggak ada. Saya mencari apapun yang tentang berurusan tentang keimanan Kristen, Tuhan Yesus Kristus, itu saya cari. Pertama ya buku, radio, dulu seringnya radio. Saya Kristen sudah 5 tahun sekarang ini. Sewaktu-waktu saya mencari tentang Tuhan Yesus. Di kereta saya bertemu seseorang, ya sempat ketemu, bisa dibilang aliran sesat dalam gereja. Waktu itu saya jurusan Bekasi Kebayoran lama, dan di situ itu ada 2 orang bule. Saya mendengar sekilas dia berkata tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena saya tujuan Kebayoran, dari Bekasi Kebayoran, bule itu turun di Jatinegara. Ketika dia di Jatinegara, saya ikutin dari belakang. Saya tanya, apa tujuan Anda kesini? Terus dia bilang, oh saya misioner Yesus Kristus. Wah, ini yang saya cari, seperti itu kan. Lalu saya dikasih kitab The Book of Mormon. Karena saya tidak paham, saya kasih tahu kepada abangnya istri saya dapat ini. Abang istri saya bilang janganlah, ini kayaknya sesat, padahal dia juga sebenarnya belum begitu paham juga, cuman asing bagi dia karena dia bilang jangan ikutin. Saya mencari kebenaran, ya baca buku apapun. Di situ terus dituntun Tuhan Yesus untuk saya merasa kalau malam berdoa dia terus memantapkan hati saya seperti itu. Dan sekarang puji Tuhan saya bisa dibilang ya tidak malu lagi mengungkapkan bahwa saya orang Kristen. Sebelum orang nanya siapa kamu, siapa itu, saya selalu berkata bahwa saya orang Kristen. Saya selalu bilang saya Kristen. Oh, lalu setelah saya bilang Kristen, banyak yang bertanya tentang iman Kristen. Seperti berikut, beliau tanya, Tuhannya orang Kristen mati ya? Saya bilang, kapan Tuhannya orang Kristen mati? Dari mana asalnya kamu bisa berkata Tuhan itu mati? Tuhan kan tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Lalu siapa yang ada di salib itu? Ini saya jelaskan. Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia, seperti tertulis di dalam Alkitab, bukan sebagai Tuhan. Karena di dalam Alkitab Allah itu roh. Jadi roh itu tidak terlihat. Banyak perdebatan saya ketika banyak yang bertanya tentang iman saya, karena semua orang terdekat saya orang Muslim. Ya, sehabis itu ada juga yang mau mendoakan saya. Wisnu, mau nggak kamu saya doakan? Saya kasihan sama kamu. Saya mau nggak kamu menjadi Muslim lagi? Saya jawab, saya
mau aja didoakan silahkan, tapi kamu juga harus mau saya doakan dalam nama Yesus kamu bisa menjadi orang Kristen. Tapi dia nggak berani, saya tantang seperti itu. Dan kalau bisa dibilang seberapa yakin gak dengan iman Kristen, saya sangat yakin, karena keselamatan itu pasti di dalam Kristen. Di dalam Roma 5 ayat 9, Roma 5 ayat 9 mungkin bisa dibaca, soalnya saya lagi tidak bawa Alkitab, saya lagi tempat kerja. Saya kerja di konveksi. Terus ada yang bilang kamu jadi orang Kristen karena harta, karena uang dari gereja. Tidak ada satu peser pun, 1 rupiah pun gereja ngasih saya uang. Saya berani berkata, malah saya memberikan gereja ya, seperti persembahan, perpuluhan, itu kan saya memberi gereja, bukan saya diberi. Saya kasih tahu buat orang-orang Muslim yang tidak menyalahpahamin iman Kristen. Orang murtad itu bukan karena diberi apapun, karena hikmat Tuhan, kalau tuntunan Roh Kudus. Jika engkau pengen selamat, buka diri kamu, cari tahu agamamu, mana kepastian yang menjamin engkau selamat. Saya merasa hidup saya dirubah, hidup saya jauh dari yang kehidupan mabok segala macam. Kalau teman saya tahu saya seperti apa dulu. Janganlah salah paham dengan iman Kristen. Tuhannya Kristen gantung di salib. Tidak seperti itu adalah simbol. Seperti halnya kamu ke Ka'bah terus kau cium ya Allah pun labaik Allahumma salikalah baik, kau cium dia ya Allah aku datang kepadamu. Apakah kau menyembah Ka'bah? Tidak kan? Simbol. Jadi jangan salah pahamin iman Kristen. Saya bangga meninggalkan Islam dan ikut Yesus Kristus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Saya camkan diri saya. Jika ada umat Muslim yang merasa tersinggung atau apa, janganlah tersinggung. Carilah, tahulah kebenaran itu. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Salam.